Pewartaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya dia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya dia memerintah dari laut sampai laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya raja-raja dari Tarsus dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan peti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Dia akan membebaskan orang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong. Dia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Dia akan menyelamatkan orang papa. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pewartaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bahwa rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul
dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus Yesus. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ehwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang
ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini gereja kita merayakan pesta penampakan Tuhan Yesus. Perayaan ini saudara-saudari mengingatkan kita bahwa rencana penyelamatan dan cinta kasih Allah kepada kita manusia tidak terhad hanya kepada umat Israel, tetapi melalui umat Israel, karena di sanalah Yesus itu lahir, ianya penyelamatannya itu terbuka kepada seluruh bangsa di dunia. Dan kita bersyukur karena kita juga adalah orang-orang yang ditawarkan penyelamatan Allah itu. Hari ini saudara-saudari, kita mendengar bagaimana 3 orang Majus dari timur datang mencari anak Yesus itu. Karena mereka melalui penyelidikan mereka itu tahu bahwa Allah telah mengutus putranya ke dunia dan lahir di Bethlehem, dan mereka datang ke sana untuk menyembah. Saudara-saudari, dalam permulaan tahun ini 2024 kita baru mulai melangkah jalan, baru 7 hari, mungkin bilang baru 7 langkah, masih jauh lagi. Dan sebab itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita mengambil kesempatan ini untuk menyadari, mensyukuri bahwa dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini, kita bukan sendirian. Walaupun kita ada keluarga, ada ibu bapa, ada kawan-kawan, tetapi yang penting lagi saudara-saudari dalam perjalanan hidup dan iman kita sepanjang tahun ialah kita ada terang dunia, yaitu pribadi Yesus. Dialah yang menerangi perjalanan hidup kita sehari-hari. Melalui sabdanya, melalui relasi kita dengan Dia, melalui sakramen-sakramennya. Karena itu saudara-saudari, sepanjang tahun ini marilah kita sama-sama betul-betul committed menggunakan kesempatan-kesempatan supaya kita dapat membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Yesus, supaya Dia dapat menerangi pikiran dan juga apa yang kita inginkan, ya, supaya semuanya itu dengan kuasa Roh Kudus-Nya kita diterangkan, supaya menuju kepada keselamatan. Kita tentu menyadari saudara-saudari bahwa dunia kita pada masa ini atau makin hari makin gelap. Gelap bukan tidak ada matahari, gelap bukan tidak ada lampu elektrik, karena memang kadang-kadang gelap juga di tempat kita ini apabila ada orang bilang blackout. Tetapi kegelapan yang saya maksudkan saudara-saudari adalah tidak ada kebenaran. Lebih hidup kita ini dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh setan. Sehingga pemikiran, perkataan, perbuatan kita juga semuanya didorong oleh kegelapan. Nah, karena itu saudara-saudari, dan itu sebabnya kita memerlukan kehadiran Tuhan, terang dunia dalam hidup kita sehari-hari. Dan Allah, Bapa, sudah merancang semuanya ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Dia sudah mengambil usaha berabad-abad melalui nabi-nabi, mau berhubung dengan manusia, mau menyelamatkan manusia. Kalau kita rujuk kepada Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan hal itu.
Tetapi akhirnya saudara-saudari, Allah mengambil usaha mengutus ataupun datang kepada kita manusia melalui putranya Yesus. Dan supaya setiap orang yang percaya kepada putranya akan mengalami kehidupan dan kehidupan kekal. Itulah saudara-saudari rencana penyelamatan Tuhan. Tetapi malangnya saudara-saudari, seperti mana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, tawaran penyelamatan Tuhan ini tidak semua orang akan menerima. Ada memihak kepada seperti Herodes. Raja Herodes karena gila kuasa, karena kesombongannya, apabila dia mendengar bahwa ada anak penyelamat lahir di Bethlehem, dia merasa terancam. Karena dia pikir bahwa dia akan kehilangan kuasa, akan kehilangan taktanya. Maka dia merancang membunuh anak Yesus yang melibatkan ramai anak dibunuh. Saudara-saudari, inilah realiti hidup kita dan sesuai dengan perjalanan hidup dan iman kita sepanjang 2024 ini, mari kita rancang dan pilih. Tuhan sudah membuat perancangannya dan menawarkan keselamatan bagi kita. Pilihlah, sambutlah dia, layanilah dia, sembahlah dia, seperti 3 orang Majus itu. Supaya hidup kita terjamin keselamatannya. Dan jangan dipengaruhi sikap seperti Herodes yang menutup pintunya, hatinya kepada pewartaan dan tawaran Allah untuk menyelamatkan. Hal ini saudara-saudari terpulang kepada kita, memang terpulang kepada kita. Walaupun mungkin tiap hari Minggu kita ke sini, tapi apakah usaha kita benar-benar mau menyambut, menyembah, ya, hidup dalam kesatuan dengan Yesus? Itu kita yang menjawab, kita yang tahu. Tapi harapan kita saudara-saudari supaya pesta penampakan Tuhan ini memberi kita satu dorongan untuk sentiasa memihak kepada Tuhan walaupun ada dorongan-dorongan kegelapan yang ada di dunia sepanjang hidup kita.